Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas tentang suhu dan kalor. Bagiannya adalah pemuaian. Materi ini adalah materi yang kedua dari bab suhu dan kalor. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Bagiannya adalah pemuaian. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Pemuaian kita bagi menjadi 3. Pemuaian pada zat padat, nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah pemuaian pada zat cair. Sedangkan nomor 3 adalah pemuaian pada gas atau zat gas. Jadi ada 3. Pemuaian pada zat padat, pada zat cair, dan pada gas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat ada 3. Pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi karena di SMP kita sudah pernah membahas. Kalian masih ingat tentang muai panjang, muai luas, dan muai volume. Yang pertama, kita bahas tentang pemuaian panjang. Pemuaian panjang, misalnya di sini ada benda zat padat ya, logam misalnya, panjangnya L0. Kemudian karena dipanaskan bertambah panjang. Ini bertambah panjangnya delta L. Jadi di sini L0-nya panjang mula-mula dan pertambahan panjangnya adalah sekian ini, delta L. Nah, delta L-nya sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Di SMP sudah pernah kita bahas.
Nah, dengan demikian panjang akhirnya sama dengan panjang awal atau mula-mula ditambah pertambahannya. Ini panjang akhir yang terakhir ini semuanya. Ini adalah L0, sekian ini, dan delta L. Nah, L-nya adalah L0 ditambah delta L tadi ini, L0 alfa delta T. Masukkan di sini L0 alfa delta T. Jadi sama dengan L0, keluarkan L0-nya dalam kurung 1 plus alfa delta T. Nah, ini rumus ini sudah sangat familiar ya. Kalian pasti ingat ini. Nah, L0-nya adalah panjang mula-mula meter. L panjang akhirnya atau panjang setelah dipanaskan, setelah mengalami perubahan suhu. Kemudian delta L pertambahan panjang juga meter. Lalu delta T-nya adalah perubahan suhu. Ini satuannya adalah derajat Celcius atau Kelvin. Kalau Kelvin tidak menggunakan derajat. Sedangkan alfa adalah koefisien W panjang. Satuannya adalah per derajat Celcius atau derajat Celcius pangkat min 1 atau per Kelvin atau K pangkat min 1. Kemudian ini ada tabel dari beberapa koefisien W panjang untuk berbagai zatnya. Ada aluminium, alfanya 23. Nah, ini satuannya ini kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Jadi nilainya sangat kecil. Kuningan 19, tembaga 17, gelas 9, gelas pirek 3,2, karet keras 80, es 51, timbal 29, dan baja 11. Semuanya kali 10 pangkat min 6 ini per derajat Celcius. Artinya bertambah panjangnya sekian. Misalnya aluminium itu bertambah panjangnya 23 kali 10 pangkat min 6, sangat kecil meter jika dipanaskan selama perubahan suhunya adalah 1 derajat Celcius per derajat Celcius. Jadi sangat kecil. Kita lanjut ke pemuaian luas. Pemuaian luas analog dengan pemuaian panjang, maka pertambahan luas atau A ya dinyatakan. Kalau tadi DL, sekarang DA, delta A. A0, kalau tadi L0, alfa delta T, sekarang tinggal A0. Koefisiennya beta, delta T. Sama ya, A sama dengan A0 plus delta A. Atau A0, delta A-nya ini. A0 beta delta T. A sama dengan A0 dalam kurung 1 plus beta delta T. Tadi analog ya, sama bentuknya, hanya di sini A0, lalu ini beta. Beta adalah koefisien mual luas dan nilainya 2 kali alfa. Satuannya sama. Kemudian A0 luas mula-mula, luas ya, meter persegi. Kemudian A adalah luas akhir, meter persegi. Dengan demikian, untuk pemuaian volume, sama ya, tinggal ditambahkan di sini. Penambahan volume pada muai volume dinyatakan ini delta V, V0, gamma, dan gamma delta T. Jadi V sama dengan V0 plus delta V. V0 plus V0 gamma delta T. Kemudian V-nya sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma delta T. Jadi di sini ada V, ada V0, lalu ada gamma. Nah, gamma adalah koefisien muai volume dan nilainya adalah 3 alfa. Satuannya sama.
V0-nya volume mula-mula, meter kubik, dan V-nya volume akhir atau volume setelah berubah suhunya, setelah dipanaskan. Contohnya meter kubik. Ya, sampai di sini mungkin kalian masih ingat materi di SMP dulu ada mue panjang, kita mengenal ada alfa koefisiennya, mue luas, kemudian mue volume. Yang kedua sekarang adalah pemuaian zat cair. Zat cair hanya mengalami pemuaian volume, tidak seperti zat padat. Kalau zat padat tadi ada perubahan panjang, luas, volume. Tetapi kalau zat cair, karena zat cair itu menempati suatu ruangan dan hanya bisa dihitung volumenya. Maka di sini rumusnya sama dengan rumus mue volume. Seperti biasa, seperti tadi. Kemudian pemuaian zat cair, ini masih. Prinsip pemuaian zat cair dipakai pada kasus zat cair yang tumpah. Rumusnya ini. Delta VC min delta VB atau VAC gamma C. Delta T min VAB, ini VAC, ini VAB, gamma B, delta T. Prinsip pada zat cair yang tumpah itu seperti ini anak-anak. Misalnya ada bejana, bejana itu berarti zat padat. Bejana ini memiliki koefisien mue panjang. Bisa dihitung koefisien mue volumenya dengan 3 alfa. Misalnya bejana itu diisi alkohol. Alkoholnya penuh misalnya, berarti volumenya sama. Nah, kemudian bejana yang berisi alkohol itu dipanaskan. Nah, apakah ada alkohol yang tumpah seperti itu? Nah, menghitungnya dengan cara ini. Caranya adalah dengan dihitung satu persatu, yaitu volume dari bejana, pertambahan volumenya, pertambahan volume zat cairnya. Nah, ada selisihnya atau tidak? Kalau ada selisihnya, berarti kalau pertambahan volume zat cair atau volume zat cair setelah dipanaskan ini lebih besar, berarti ada zat cair yang tumpah. Seperti itu. Nanti di sesi yang lain, Bu Titi akan berikan latihan soal khusus untuk zat cair yang tumpah yang ini. Kali ini kalian mengenal dulu rumus dari rumus dari kasus zat cair yang tumpah ini. Jadi delta VC dikurangi delta VB. Jadi zat cairnya dikurangi bejananya. Ada yang tumpah gitu. Kalau selisih berarti ada yang tumpah. Logikanya seperti itu. Sekarang ke pemuaian gas. Ya, pemuaian gas pastinya juga hanya volume ya. Tidak ada panjang, tidak ada luas, saja volume. Tapi gas itu ada nilai tersendiri, yaitu 1/273 ini ya. Jadi delta V-nya V0 1/273. Delta T, ini gamanya adalah 1/273. V sama dengan V0 plus delta V, atau V sama dengan V0 dalam kurung 1 plus ini tadi adalah delta V-nya. Seperti itu. Delta V-nya adalah pertambahan volume, V0-nya volume mula-mula, V-nya volume akhir, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, ini karena materinya hanya mengulang dari SMP,
dan masih mudah, Bu Titi tidak memberikan contoh soal, langsung latihan soal ya. Soal yang 1, suatu batang baja panjangnya 1 meter. Ketika suhu batang baja dinaikkan dari suhu 0 menjadi 100, maka panjang batang bertambah 1 mm. Ini sedikit sekali ya, panjang mula-mula 1 meter, kemudian bertambahnya adalah 1 mm. Pertanyaannya, berapa pertambahan batang baja yang lain yang panjangnya 60 cm bila dipanaskan dari 0 sampai 120 cm. Silakan dianalisa. Ini menggunakan soal pilihan ganda, namun kalian nanti kerjakan dengan cara seperti soal urean. Jadi ini ada 2 kejadian, dianalisa sendiri. Ya. Kemudian nomor 2, ini soal cerita logika ya. Pada pemasangan rel kereta api, pada sambungan rel kereta api sering diberi rongga udara. Kalian pernah lihat ya, perhatikan pada rel kereta api itu tidak bertemu langsung, tetapi pasti ada spellingnya, ada rongga udaranya. Apa kaitannya hal ini dengan proses pemulihan rel kereta api? Ini berikan jawabannya, berikan keterangan, berikan penjelasan. Kemudian nomor 3, sumber energi dari mana yang menyebabkan rel kereta api tersebut memuai? Nah, ini lebih lagi kalian menganalisa sendiri, berlogika ya, dihubungkan dengan sumber energi dan juga pemuaian. Seperti itu anak-anak, hanya 3 nomor, soalnya dikerjakan sebagai tugas dan tugas yang kedua. Sampai sekian dulu pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Dan jangan lupa pesan Ibu 3M.